cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Baiklah, sekarang kita masuk kepada bab kedua ya. Coba disiapkan alat tulisnya, buku, peralatan tulisnya. Hari ini kita belajar mengenai prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Di sini ada pokok bahasan yang kita pelajari. Yang pertama itu wawasan kelistrikan, yang kedua itu instalasi listrik rumah tangga. Tujuannya apa? Satu, menjelaskan pengertian kelistrikan. Kedua, menjelaskan jenis kelistrikan. Ketiga, menjelaskan manfaat kelistrikan. Dan yang keempat, menjelaskan komponen instalasi listrik. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Kalian bisa baca, secara alami muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Nah, aliran ini disebut arah arus listrik konvensional. Nah, tetapi sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif atau elektron. Dan arah aliran elektron berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Itu juga kalian bisa lihat jenis dan manfaat kelistrikan. Satuan SI untuk arus listrik adalah ampere atau A ya. Nah, di sini ada jenis dan manfaat kelistrikan. Nah, arus listrik itu dibagi menjadi dua jenis ya, listrik arus searah dan listrik arus bolak-balik. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. A. Muatan listrik, medan listrik, potensial listrik, arus listrik elektromagnet. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Nah, ada beberapa contoh jenis pembangkit tenaga listrik ya. Coba kalian baca, simak baik-baik. Ada PLTA, ada PLTU, ada PLTN, ada PLTB, ada PLTS, ada PLTA. Baik, kita masuk kepada instalasi listrik rumah tangga. Apa sih yang dimaksud dengan instalasi listrik? Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik. Adapun komponen instalasi listrik, bergainser, saklar atau switch, stop kontak, kabel, steker atau steker, pengaman listrik. Sekarang kita lihat instalasi listrik atau komponen, salah satu komponen instalasi listrik yaitu bergainser. Nah, bergainser itu merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal tersebut. Ada batasan daya yang dikeluarkan oleh PLN yang dikonsumsi yaitu 220, 450, 900, 1300, dan 2200. Kita masuk ke pengaman listrik ya. Apa sih itu pengaman listrik? Nah, fungsinya itu untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tinggal seperti gangguan hubungan arus pendek atau short circuit atau korsleting. Nah, di sini ada dua jenis pengaman listrik, yaitu pengaman lebur biasa atau biasa disebut dengan sekring, dan pengaman listrik termos biasa disebut MCB. Nah, pengaman listrik termos atau MCB itu merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Sedangkan pengaman lebur biasa atau biasa disebut sekring, alat pengaman ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung apabila kawat tersebut dialirkan arus listrik dengan ukuran tertentu. Sekarang yang C, saklar atau switch. Kalian pasti tahu saklar. Nah, saklar itu merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar.
Nah, berdasarkan tegangannya dibagikan menjadi 3, yaitu saklar tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi atau sangat tinggi. Berdasarkan tempat dan pemasangannya dibedakan menjadi 2. Ada saklar inbound, saklar yang ditanam di dalam tembok, dan saklar outbound, saklar yang dipasang pada permukaan tembok. Lalu berdasarkan fungsinya, saklar on-off, saklar yang bekerja menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on. Sedangkan untuk memutuskan arus listrik, tombolnya ditekan posisi off. Nah, biasanya digunakan untuk saklar lampu. Lalu saklar push on. Nah, saklar ini yang menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on akan secara otomatis memutuskan arus listrik. Ketika tombolnya dilepas dan kembali ke posisi off dengan sendirinya, biasanya saklar ini digunakan untuk saklar bel rumah. Berdasarkan jenis per unitnya dibedakan menjadi saklar tunggal, yaitu tunggal ya sendiri, dan saklar majemuk artinya banyak. Lalu kita lanjut yang D ya, yaitu stop kontak atau outlet. Merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Agar alat listrik berhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan steker atau colokan yang akan ditancapkan pada stop kontak. Nah, kalian bisa baca sendiri di situ ada macam-macam stop kontak, ada 2 macam ya. Ada stop kontak kecil dan stop kontak besar. Sama juga 2 jenis stop kontak berdasarkan pemasangannya, stop kontak inbound dan stop kontak outbound. Yang E sekarang steker atau stacker, sering disebut colokan listrik karena memang berupa 2 buah colokan berbahan logam dan merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Bentuknya ada 2 jenis, steker kecil dan steker besar. Steker kecil itu steker yang digunakan untuk menyambung alat listrik berdaya rendah, contohnya lampu atau radio kecil. Lalu kalau steker besar itu yang digunakan untuk alat-alat listrik yang berdaya besar, misalnya lemari es, microwave, mesin cuci, dan lain-lain. Terakhir kabel ya, F kabel. Kabel listrik merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. NYA kabel listrik untuk instalasi rumah tinggal. Kalian bisa baca. Lanjut, ada model kabel listrik itu NYM, NYY, dan NYMHYO.